Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi. izinkan diri saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mirza Amir Faizi dari jurusan Sistem Informasi Universitas Airlangga Surabaya dengan NIM 0820 1163 3045. Eh, Baik, untuk saatnya saya mohon Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, nama saya Agus Hidayat. Oke. Apalagi ya? Dari kantornya Bapak ini di mana, Pak ya? Bekerjanya di Oh, mana? Oke. gitu. Ya. Nama saya Agus Hidayat. Saya kerja di Pemkab Banjar, Pemkab Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk tugas saat ini sebagai Camat Matraman. Kecamatan Mataraman. Iya. Oke. Eh, Lalu untuk pertanyaan pertama, Pak. Eh, yang pertama, track record Bapak sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi camat di situ mungkin ada track record sebelumnya, mungkin menjadi pemimpin di mana seperti itu, Pak. Oh, kalau untuk apa namanya penugasan ya sebelum Oke. camat itu, saya sebelumnya sebagai sekcam di Kecamatan Matraman. Sekretaris camatnya sebelumnya. Kemudian sebelumnya ada di kepala bidang di salah satu dinas, ada di Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Sebelumnya lagi ada di kepala bidang di Dinas Pertanahan. Sebelumnya lagi di kepala bagian aset di Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah di Kabupaten Banjar juga. Sebelumnya lagi dan seterusnya. Berarti Banyak, memang panjang. berarti memang sudah berkecimpung di dunia pemerintahan dari lama, Pak, ya? Di pemerintah Ya daerah setempat. mulai mulai awal kalau di pemerintah daerah Kabupaten Banjar ini mulai tahun 2000 saya. Mulai tahun 2000 Oke. apa namanya di pemerintah Kabupaten Banjar sampai sekarang. Kalau untuk penugasan ya kalau di PNS kan pasti ada mutasi jabatan, rotasi Ya. tour of duty ya ke sana kemari sesuai dengan penugasan dari pemerintah kabupaten. Mulai dari kepala seksi dan seterusnya sampai sekarang jadi camat. Beberapa kali penugasan apa namanya berpindah tugas dengan SKPD yang lain-lain. Gitu. Kalau di wilayah di kecamatan sebelumnya pernah di salah satu kelurahan yang pas awal-awal dulu, kemudian pernah juga di kecamatan lain, yang terakhir ini ada di Kecamatan Matraman. Oke. Lalu kan mulai dari tahun 2019 itu kan sudah muncul pandemi itu, Pak, ya. Nah, Hmm. pandemi itu berefek nggak sih, Pak, ke pekerjaan khususnya di kantor Bapak sendiri atau di pemerintahan daerah setempatnya? Nah, apakah berdampak Kalau atau seperti apa? kalau pandemi jelas berdampak karena kan bagaimanapun dari awal yang kita pelayanan itu tatap muka, pelayanan langsung sama masyarakat, begitu pandemi kan kita dikurangi yang pelayanan langsung tatap muka, beralih ke pelayanan online, baik melalui WhatsApp, baik melalui aplikasi, sesuai dengan kebijakan dari aplikasi pelayanan di kabupaten. Nah, intinya mengurangi apa namanya pelayanan yang langsung tatap muka karena memang pada saat 2 tahun kemarin kan kita pandemi COVID itu kan kita ya mungkin kalau di seluruh Indonesia sama ya posisinya. Setiap ada peningkatan pandemi ada apa namanya edaran dari pemerintah pusat mengenai PPKM, leveling PPKM seperti itu. Tetapi kalau untuk pelayanan tetap cuman caranya saja yang berubah.
Oh, berarti tindakan dari pemerintahannya sendiri tuh mulai dari awal pandemi itu sudah mulai membuat aplikasi itu Pak ya untuk pelayanan pelayanan apa? Untuk Pemerintahan. aplikasi-aplikasi pelayanan Oke. itu ada yang memang sebelumnya sudah ada eh, Ya. dan sudah dilaksanakan baik secara aplikasi maupun secara offline. Tetapi begitu pada saat pandemi itu lebih eh, diutamakan ke pemakaian aplikasi, baik aplikasi itu yang sudah online langsung dengan aplikasi apa namanya yang dirancang oleh pemerintah daerah ya, atau juga pelayanan online yang melalui WhatsApp, melalui telepon gitu loh. Jadi, apa namanya dengan media sosial lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pelayanan yang dulu harus ke kantor pada saat pandemi rame-ramenya dulu, ya di setiap kantor tuh ada menyampaikan layanan melalui online dengan cara misalnya nih seperti contoh kalau di kantor saya untuk pelayanan mengenai uh, izin, kemudian KTP, KK dan lain sebagainya gitu, kita mencantumkan kontak person dari petugas pelayanannya. Nah, kemudian nanti tinggal dari masing-masing desa, dari masyarakat yang berurusan, nggak perlu ke kantor, tapi dari surat yang sudah kita edarkan, pelayanan langsung bisa menghubungi si A, si B dengan kontak person sekian, nanti tinggal dianukan. Nanti persyaratan juga diupload by WA kalau kami di kecamatan seperti itu karena tidak ada aplikasi khusus yang ke kecamatan. Tetapi kalau yang perizinan sistemnya yang langsung ke kabupaten bisa sudah ada aplikasinya sendiri. Oh, berarti sebelumnya itu memang sudah ada, tapi karena pandemi muncul ada PPKM juga leveling itu, makanya lebih ditekankan melewati aplikasi. Seperti itu, Pak. Ya, ada aplikasi yang sudah Yang ada, sudah ada yang baru ada dibuat. juga apa namanya yang aplikasi baru diolah pada saat pandemi. Tapi rata-rata memang aplikasinya sudah ada, cuman pemakaiannya yang selama ini masyarakat lebih senang tatap muka, begitu pada saat pandemi ya diutamakan ke online gitu. Eh, lalu kan sekarang bisa dibilang pandemi ini sudah mulai turun Pak ya, walaupun nggak tahu ke depannya akan seperti Iya, iya. apa. Nah, itu belajar dari pandemi yang sebelumnya, eh, kira-kira hal apa saja yang mungkin harus diperhatikan, baik itu sebagai suatu pemerintahan ataupun sebagai individunya sendiri itu apa Pak ya kira-kira? Ya kalau mengenai pandemi ya sesuai dengan anjuran pemerintah saja kalau kita seperti apa namanya? Kita lebih menjaga kesehatan, kebersihan dan lain-lain seperti saran dari apa namanya? Dari prokes pemerintah ya. Kalau kita lebih lebih ke situ, cuman kalau mengenai pola hidup masyarakat ya kita sebetulnya prokes yang ada kemarin itu kan sebetulnya kebiasaan kita masyarakat Indonesia yang lama sebetulnya sudah dilakukan dulu. Tetapi seiring apa namanya berkembangnya zaman orang lupa biasanya dulu setiap kali masuk rumah cuci tangan, kemudian mau makan dan lain sebagainya pasti cari air buat cuci tangan. Lama-lama karena sekarang ada sendok, ada apa segala, makan tinggal makan, tanpa cuci tangan apa segala gitu kan. Nah, Ya. setelah pandemi kemarin itu kan kita diingatkan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan bagus dulu mengenai kebersihan. Nah, ya alhamdulillah dengan hikmah yang bisa diambil, sekarang pun kan kalau misalnya kita pergi-pergi, walaupun sudah Bapak Presiden sudah menyampaikan ya di lokasi publik, di luar ruangan boleh tanpa masker. Tapi masih saja banyak orang yang memakai masker,
dan banyak juga yang sudah lepas masker karena memang hampir semua ya sekarang sudah bervaksin, sudah vaksin 1, 2, bahkan sudah booster kan. Nah, artinya herd immunity kan sudah terbentuk. Tetapi dari yang sudah ada terbiasa dalam 2 tahun pandemi, sekarang juga masih banyak saja orang yang rasanya kurang nyaman kalau nggak pakai masker gitu. Nah, masih tetap kan seperti itu. Artinya kan kesadaran kita sendiri terhadap apa namanya menjaga kesehatan kita kan semakin bagus kan kalau dilihat dari situ. Kemudian untuk kebiasaan-kebiasaan baik seperti mencuci tangan dan lain-lain itu juga sekarang coba dilihat kalau misalnya makan di warung, di restoran, pasti selalu ada di depan tuh masih tetap ada untuk saran cuci air, cuci tangan, masih ada sabun, masih ada saja orang yang masih membawa spray sanitizer dan lain-lain. Ya. Berarti memang ini Pak ya, lebih pandemi ini membuat diri sendiri sebagai individu ini lebih ke membangkitkan, mengulang kembali atau meningkatkan kembali rasa meningkatkan prokes di masing-masing individunya yang sebelumnya memang sudah ada namun perlahan emang mulai hilang lalu muncul pandemi dan emang diingatkan kembali Ya, semua. itu hikmah yang bisa kita Ya, ambil salah hikmahnya. satunya. Berarti yang untuk pemerintahan sendiri ini memang dari pusatnya sendiri Pak ya. Dari pusatnya lalu yang pemerintah daerahnya ini mengikuti seperti itu untuk Kan kalau kebijakan. gini, kalau masalah pandemi itu kan kewenangan ada di pusat. Penentuan kebijakan mengenai pencegahan penanganan pandemi itu kan memang kewenangannya pemerintah pusat. Nah, sedangkan di daerah ini kan walaupun sekarang kita otonomi ya, tetapi dalam arti kata untuk beberapa kebijakan yang memang kebijakan itu diambil oleh pusat dan diteruskan oleh daerah, daerah otomatis ngikut. Tetapi ada kebijakan daerah yang diambil sendiri oleh pemerintah daerah yang kebijakannya bisa berbeda dengan daerah tetangganya bahkan. Tetapi kalau masalah pandemi memang kebijakannya satu dari pemerintah pusat karena memang untuk menangani pandemi kan harus terkoordinir, terkontrol. Jadi satu dari pemerintah pusat, kemudian tinggal pemerintah daerah mengampu kebijakan yang ada tersebut, ikut gitu loh. Mau tidak mau harus melaksanakan karena kalau tidak di setiap daerah beda-beda, penanganan pandeminya akan semakin lama karena pandemi ini kan sifatnya kan global. Ya. Ya. Berarti memang harus satu jalan biar enggak lebih lama beresnya pandemi Iya ini. betul kalau untuk pandemi ya, kalau untuk Ya. pandemi. Lalu mungkin sebagai penutupnya ini Pak ya, mungkin Bapak ada saran untuk mahasiswa mungkin yang kelak ingin menjabat sebagai pemimpin seperti Bapak, entah itu di camat, presiden maupun apapun itu, dalam menghadapi era-era yang akan datang kan itu bisa dibilang tidak menentu seperti ini kan pandemi ini COVID ini sendiri kan tidak ada yang menduga tiba-tiba ada gitu. Nah, saran Bapak agar mahasiswa itu bisa menjadi pemimpin yang sukses itu kira-kira apa Pak ya? Oh gini, kalau saya bisa menyarankan seperti ini. Kalau sekarang untuk mahasiswa ya yang jelas fokus dulu ke kuliah, fokus dulu ke ke belajarnya. Untuk pertama kan jelas dapat dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dengan baik ini otomatis nggak harus nilainya paling tinggi, tetapi lulus dengan baik, ilmunya dapat, jasanya dapat, kan seperti itu. Nah, kemudian setelah lulus dan menjalani kuliah dengan baik, otomatis kan harus menyiapkan kuliah ini kan sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal keilmuan dalam mencapai cita-cita nanti kan. Nah, apakah nanti terlepas dari nanti setelah kuliah misalnya mau terjun ke dunia
apa namanya, pekerjaan itu mau ambil jalur yang ke pemerintahan atau jalur swasta atau bahkan mandiri wirausaha, itu kan sebetulnya sama-sama kita masing-masing ini kan menjadi satu pemimpin minimal buat diri kita sendiri kan. Nah, sekarang pada saat perkuliahan ini latihlah kemampuan dan daya pikir, nalar, perbuatan itu untuk mempersiapkan bekal nanti. Salah satunya dengan cara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus yang bermanfaat tentunya. Sekarang kan beda eranya dengan era kami zaman dulu, ya kan. Kalau era sekarang ini kan serba era digital, serba era milenial sekarang ini arusnya lebih cepat, ya kan seperti itu. Nah, untuk menanggapi arus yang sedemikian cepat ini, saya yakin kok teman-teman anak-anak sekarang nih yang seumuran anak-anak kuliahan sekarang, milenial sekarang, saya yakin akan bisa menghadapi tantangan ke depan yang semakin ke depan ya seperti sekarang. Eranya tetap era cepat, era milenial, era serba teknologi. Nah, kalian seperti generasi muda yang sekarang yang sudah terbiasa dengan era teknologi, manfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Dalam artian kayak seperti media sosial, ya kita harus bisa memanfaatkan dengan cara melihat yang baik, menyaring yang jelek. Jangan justru, kan kalau kita di netizen kita 062 plus 62 ini kan maha kuasa, ya kan? Iya, Nah, Maha tahu. maha benar. Nah, Benar. maha tahu. Nah, itu harus kalian mahasiswa harus bisa, karena intelektual kan, kalian intelektual muda, bagaimanapun harus bisa memberi filter untuk diri masing-masing. Jangan sampai terbawa suasana, terbawa arus. Kita harus punya satu satu semangat, satu tekad. Kalau saya bisa ngomong tuh, saya tuh harus bisa punya satu dayung untuk perahu saya sendiri di dalam arus sebuah sungai. Misalnya ya, mengibaratkan naik sungai, kalau sekarang anggaplah perahunya punya motor. Nah, perahu ini nggak punya motor. Nah, dari yang berjalan di sungai kehidupan ini kan banyak, semua berperahu. Kita jangan ikut arus, tapi kita punya dayung sendiri. Kita mau ke kiri, itu karena kita mau ke kiri, bukan karena kita ikut-ikutan sama orang. Nah, artinya kita harus punya prinsip hidup, bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Otomatis yang jadi pegangan hidup kan agama. Terlepas apapun agama kita, kalau misalnya pemirsa agama Islam, ya perkuat itu. Pastikan bahwa kita tuh selalu tahu kita tuh ada yang mengawasi. Allah yang Maha Kuasa mengawasi kita. Apapun tindakan kita, kalau kita orang Islam pasti harusnya kita menuju yang baik. Nah, kalau kita sudah merasa kita ada yang mengawasi secara fisik, non fisik, insya Allah nanti apa yang akan kita kerjakan juga selalu baik. Gitu. Nah, untuk mempersiapkan tantangan ke depan, ya mau tidak mau persiapkan kuliah ini dengan baik. Kalau bisa ikuti kegiatan, nah kalau di luar kegiatan perkuliahan ya, seperti organisasi apa segala, itu yang akan sangat mendukung kemampuan manajerial nantinya. Dalam artian mau jadi aparatur pemerintahan, baik itu sipil, militer, ataupun mau jadi wirausahawan, atau mau berkecimpung di dunia swasta, jadi karyawan dan lain sebagainya. Kalau kita itu punya prinsip, kita itu punya kemauan, punya pegangan, kita akan bisa
berjalan itu nggak mudah goyah ke sana kemari gitu. Kita akan punya nalar yang kuat dengan tekad yang kuat. Antara nalar dan antara perbuatan dan pikiran itu bisa seimbang. Tapi kalau dengan teknologi yang sedemikian cepatnya seperti sekarang, kemudian arus informasi yang sangat masuk arus informasi itu kan seperti tidak terbendung kan. Kalau Iya. kita tidak bisa menyaring dan menyaring, nanti timbulnya ya kita hanya sekedar ikut arus. Nah, sebagai seorang generasi muda, mahasiswa, calon pemikir, calon pemimpinan masa depan, kalau kita tidak punya sikap, tidak punya tekad, ya nanti akhirnya cuma jadi pengikut aja gitu. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pengikut yang baik. Nah, dua sisi jadinya. Kita bisa mengikuti, kita bisa memimpin minimal diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, insya Allah orang itu akan melihat kita. Oh, dia omongannya A, perilakunya A juga. Bisa dipercaya. Otomatis orang akan tergerak dengan kita. Tapi kalau kita omongan A, tindak laku B, apa itu? Nah, pasti tidak akan dipercaya. Contohnya Nabi kita Islam kan ya, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ingat-ingat coba dari awal yang ditonjolkan di sirah nabawiyah adalah beliau adalah al-amin, orang yang dapat dipercaya. Itu saja anunya, modal dasar. Begitu sudah dipercaya, walaupun di kalangan kaum jahiliyah dahulu, tetap orang mempercayai. Nah, memang di setting oleh Allah seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan contoh. Role model kita yang terbesar kan beliau. Kita jadikan contoh. Kita harus bisa melakukan sesuatu sesuai dengan pemikiran dan ucapan kita. Bisa dipercaya dulu. Kalau memimpin bisa dipercaya, insya Allah rakyatnya akan dukung. Insya Allah kebijakannya akan didukung. Baik swasta ataupun pemerintah. Sama saja itu. Intinya kalau kita itu mau bisa menggerakkan orang, kita juga harus dipercaya dulu. Kalau kita nggak dipercaya, orang nggak bakal milih kita. Kan seperti itu. Kalau di dunia politik gampangnya seperti itu. Kalau orang nggak percaya, mana mungkin orang milih kita kan? Tapi kalau orang yang track recordnya baik, tindak tanduknya dengan perkataannya sama, orang walaupun tidak suka pasti rasanya tuh lain. Oh iya ya, dia seperti itu, dia bisa dipercaya gitu. Itu sih kalau menurut Bapak modal dasar kita. Bangun kepercayaan diri sendiri, bangun kepercayaan orang lain. Kalau kita sudah bisa percaya diri, insya Allah orang lain akan tergerak dengan kita. Berarti memang harus mempunyai prinsip terlebih dahulu, prinsip diri sendiri, terus habis itu harus bisa memimpin diri sendiri dan mendapatkan kepercayaan diri sendiri, baru bisa meyakinkan orang lain, Mbak. Jelas. Kalau kita kurang tidak percaya diri, mau ngomong sama orang pun Iya. grogi, minder, gimana kita mau menggerakkan orang lain, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian saja interview kali ini dengan Bapak Agus Hidayat. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Maka akan saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses.